Di antara kesempurnaan nikmat yang ada padamu adalah Allah memberi rezeki kepadamu apa yang bisa mencukupimu, dan Dia mencegahmu dari apa yang bisa menyesatkanmu. Jadi kesempurnaan nikmat Allah itu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu Allah memberi rezeki yang cukup. Rezeki padamu yang mencukupimu. Rezeki yang mencukupi. Ya, kalau kalimat di kitab tasawuf mencukupimu ini jangan ditafsiri macam-macam. Sebab cukup kalau nafsu itu nggak ada cukupnya. Nafsu itu kecukupan itu nggak ada cukup, nggak pernah cukup. Cukup itu adalah di dalam tafsir ulama, cukup bisa mengganjal perut untuk bisa dipakai ibadah kepada Allah. Jadi untuk bisa menggerakkan tulang-tulang tubuh ini dipakai ibadah. Makanya sebenarnya Allah itu sudah sangat bijaksana, dan memang Allah maha bijaksana. Nikmatnya makan itu kalau lapar. Jadi kalau orang lapar itu makan apa saja. Kalau ada orang lapar, dia merasa nikmat, nggak makan nggak nikmat karena makanannya nggak merasa nikmat, berarti nafsunya. Berarti dia sudah disetir hawa nafsu. Yang seperti inilah yang akan, apabila tidak direm, yang akan menghinakan orang itu sendiri. Orang dikasih oleh Allah jadi tentara, jadi pegawai negeri. Gajiannya sekarang rata-rata sarjana 7 juta. Sebenarnya kalau hanya itu makan saja, ya cukup, sudah lebih. Tetapi karena dia macam-macam, kredit mobil, kredit apa, kredit motor, kontrak rumah, macam-macam, kredit rumah, ya sudah. Jadinya mestinya cukup, akhirnya nggak cukup. Akhirnya dia ingin tambah yang lain, adanya haram. Akhirnya dia pakai jalan pintas. Ketika barang haram ini diteruskan, bisa ketangkap, penjara, bisa juga nanti di akhirnya akan disiksa oleh Allah SWT. Saya pernah lihat di YouTube, ada seorang hakim terkenal, dia pensiun punya uang 150 miliar, nggak tahu dia gimana caranya, kerja sama temennya, dibawa uangnya pertama. Yang kedua, istrinya lari dia sakit-sakitan, stres mungkin, sakitan. Istrinya selingkuh sama orang lain, nikah sama orang lain. Jadi yang dibayangkan nanti saya pensiun punya uang sekian untuk tabungan hari tua. Lah Allah kok diatur? Sampai ingat sama saya. Allah juga diatur, kita itu yang harus diatur Gusti Allah. Makanya perlu ngaji tasawuf itu ngaji akhlak. Kita itu pun harus paham bahwa kita ini harus mau diatur Gusti Allah. Diatur Gusti Allah itu apa? Ya nurut dengan Gusti Allah, kokon sholat, kokon ibadah, wajib dan sunnah jalani semampu. Kalau wajib mampu. Kalau sunnah diusahakan semampu. Kalau masalah rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Boleh ingin tambah boleh, tapi harus tahu ada. Jadi kalau orang itu, orang sekarang itu gajian UMR enggak cukup. Kalau enggak cukup, ya berarti ada yang konslet.
nanti konslet. Makanya orang itu kalau ngejar akhirat dia akan beruntung, kalau ngejar dunia dia akan hancur dan tidak pernah menemukan kenikmatan, kepuasan, ketenangan. Tidak akan, semuanya nggak pernah akan ditemukan dari itu semua. Kalau manusia itu sebenarnya kenikmatan itu adalah apabila Allah memberikan kecukupan rezeki sama kita, mencegah kita dari perbuatan yang menyesatkan. Maksudnya gini, kalau orang itu bisa rezeki yang apa yang diterimanya dia bersyukuri dan dia mau menjauhkan dirinya dari perbuatan yang menyesatkan, itu udah beruntung. Itu adalah satu kenikmatan yang sempurna. Dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Contohnya perbuatan-perbuatan syirik, itu menyesatkan. Jadi sebenarnya para jamaah yang saya muliakan, sampean kerja bayaran UMR, ibadahnya rajin, tawakal kepada Allah, ya sudah, itu sempurna, sudah itu sudah nikmat. Makanya sering saya sampaikan, jangan sekali-kali melihat orang lain enak atau melihat orang lain bahagia, sebab kebahagiaan itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya sudah ada aturannya. Orang miskin jangan dianggap orang miskin sengsara. Yang orang miskin nolongso masuk TV, memang orang-orang itu memang bukan orang bersyukur. Melihat aja saja rata-rata bukan orang sholat. Coba aja lihat YouTube. Saya lihat, perhatikan orang di YouTube itu ngeluh, berdagang ngeluh. Rata-rata dia memang kalau gimana dia rentenir. Banyak pedagang yang nggak seperti itu. Banyak orang miskin nggak ngeluh. Rata-rata memang orang-orang bukan orang-orang ibadah. Saya pelajari di masyarakat. Oh, ternyata seperti itu. Orang yang hidupnya korat-karit barang ini memang yang dibikin sendiri. Makanya Allah sudah berkasih resep. Sungguhnya Allah, aku tidak menganiaya hambaku sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang susah mungkin ya, ekonomi karakter dengan ekonomi ya, rata-rata yang bikin sendiri. Sekarang ini pelajaran nggak usah tajam, mungkin saya bisa lihat orang Epson yang dulu ngaji sama saya, ya rata-rata yang punya waktu sudah punya jabatan keluar, rata-rata keluar ya, dan mengiming-iming 350 juta waktu itu jam berapa? Ada 250 juta. Ujung-ujungnya mana? Ya, dapat pekerjaan lagi enggak? Dapat pekerjaan kadang-kadang sudah enggak pas lagi. Jadinya berantakan. Nah, masa depan. Kalau orang mau mengubah satu usaha dari pekerjaan usaha, kamu harus melihat ukurnya apa? Saya usia 40 atau 35, anak sudah kecil-kecil sudah mulai tumbuh dewasa. Saya usaha belum tentu bisa. Kalau saya bekerja tentunya pekerjaannya ya normal aja. Punya rumah mungkin telat, maksudnya apa namanya, cicilannya mungkin agak pas-pasan, agak ngirit gitu. Nah, dapat 300 juta dipakai usaha belum tentu jadi. Kedua, pemasukan belum ada. Anak-anak mulai tumbuh dewasa. Siapa yang salah? Siapa salah? Salah siapa? Ya sudah, orang itu sendiri. Mana anak yang dulu ngaji manajer dulu? Gak ada ngaji semua kan, rata-rata yang udah keluar ya. Saya ingatkan waktu itu, saya ingatkan nggak usah lah kalau dia jangan. Kecuali sudah ada gantinya, memang sudah apa? Maksud Abdi itu saya izini itu karena beliau bilang apa mas, usaha ini punya temen orang Jepang, dia mau buka usaha bisa sama-sama Epson, dan syaratnya beda loh ya, syaratnya saya jadi direkturnya nantinya. Awal-awal biasanya ada orang setelah 1 tahun 2 tahun mungkin 3 tahun nanti saya menggantikan posisinya, temennya Jepang. Itu baru saya percaya. Karena apa?
Karena orang Jepang mau buka usaha di Indonesia dengan syarat dia yang jadi pimpinannya perusahaan itu dulu. Nah berarti orang itu masuk akal. Yang lainnya mana Pak kan semua dipakai kos-kosan, dipakai dagang, usia. Kalau sampai mau mulai ajak kecil dulu, ajak mulai lulus SMA, nggak usah kerja di pabrik, atau kerja di pabrik cari modal 5 tahun lah paling suwe, 3 tahun sudah cukup, bisa kecil-kecilan dari bawah, masuk akal. Atau gini, anak lagi butuh biaya, mau usaha karena emosi, karena nggak cocok sama temen. Kalau sampean ya tak ingatkan kerja di pabrik ya, kepingin cocok sama temen gampang sekali. Sampean cari temen ke belakang ini ada teman di sini. Ada teman itu cocok sama saya. Kambing namanya. Ya gitu ya. Kerja itu hidup sama mau kerja dagang, mau kerja apa aja. Ini masa manusia. Ini cocok gak ada. Kalau kambing cocok ya. Iya sama dia juga sama. Itu dunia itu belajar terus. Semakin hidup umur semakin banyak semakin takdim besar Allah. Mau kerja apa aja sama. Kalau sampean kerjanya sama manusia ya sama. Kalau kambing itu mau dikasih payupan, mau dikasih bikinkan rumah, mau dikasih biar hujan, dikasih makan, enggak paling kasih bengok-bengok dong. Sama dengan kambing punya istri, ingin istri yang solihah, yang sabar, yang enggak ngomong-ngomongan, jangan kambing aja. Ini tambah dibikin seperti itu bisa Allah. Makanya iman ini ditoto, dihidupkan, diganti kepada sholat. Sering saya sampaikan pada santri, jangan lihat kamu saya itu senyum bahagia itu karena harta benda, karena dudukan sekarang. Tidak. Sebenarnya mau jujur saya nggak kerasan itu. Ini di rumah gak lama saya beberapa hampir setelah acara itu nggak pergi kemana ya. Hanya ke Bali 2 hari. Itu 2 hari, lebih dari 2 hari saya tuh nggak kerasan gitu. Karena apa? Karena saya itu ngapain saya tuh? Sampai saya doa saya Allah Gusti. Kami hidup di dunia sudah tidak ada manfaatnya lagi, sudah dihabisin aja saya, sudah akhirnya aja. Kalau tidak ada waktu yang tidak ada manfaat bagi saya, tidak menjadikan saya mendapatkan ridhomu, nggak kerasan di dunia. Ngapain? Kalau saya kan nggak takut mati, nanti bojone opo, anaknya opo, saya nggak pernah mikir sana, nggak lama-lama sebentar aja, udah nggak mikir lagi saya. Biar aja. Jatuh itu pada yang ngatur. Semua itu sudah ada. Makanya kalau sampai ingin bahagia, ya sampai harus menerima dengan yang ada. Sama saja. Makanya saya nggak mau mencampurkan adukan dengan dakwah, dengan usaha, dengan apalagi santri disuruh beli sarung, disuruh beli baju, disuruh beli seragam, belum beli dagangannya. Kalau memang berani dakwah ya sudah berani semuanya. Makanya dakwah itu barokah. Orang dakwah itu barokah. Asalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Paling barokah. Tapi ujiannya berat. Sebenarnya nggak berat ujian. Tergantung keimanan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi semuanya. Makanya dikasih resep Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW supaya manusia selamat. Resep Al-Quran dan hadis ini atau seorang rabi, seorang utusan, sesungguhnya itu adalah diantara sayangnya Allah kepada hambanya. Karena Allah menginginkan manusia itu iman, taat kepada Allah. Allah kasih seorang utusan disempurnakan dengan kitab. Kalau zaman itu yaitu Al-Quran.
kita berpegang teguh kepada keduanya, selamat. Selamat itu bagaimana sih? Selamat di dunia bukan nggak pernah sakit. Tapi seandainya dikasih musibah, orang yang selamat itu, musibah itu tidak menjadikan dia nolong apalagi marah-marah Allah, tapi menjadi jalur semakin bertakwa kepada Allah. Itu namanya selamat. Kalau orang bodoh, wah gimana isuan apa namanya? Kalau Semeru meletus banyak yang mati, banyak yang mati, yang mematikan juga nyabut Gusti Allah atas merintah Israel yang punya Gusti Allah juga kan. Kan nyawa yang punya Gusti Allah, mau diambil mau apa? Rumah, harta benda titipan Gusti Allah diambil mau apa? Yang salah kita karena kita mencintainya. Makanya cintailah dirimu sepuasmu, engkau akan kembali kepada Allah. Engkau akan mati kata Rasul. Cintailah harta benda, tahta, jabatan silakan, engkau akan tinggal. Yang kekal itu hanya ada kecinta kepada Allah dan Rasulullah. Selainnya enggak. Enggak. Kami harus bekerja. Makanya sering saya jangan sekali-kali lihat orang tua enak, orang itu enak. Salah itu. Saya ini sering lupa. Saya itu dengan dunia itu sering lupa. Karena apa? Saya paniknya pada Allah. Maka saya nggak hidup di rumah kalau nggak ngaji. Diem. Apalagi kalau dengan Al-Quran, getar. Hati satu. Bener Al-Quran itu orang bertakwa itu bergetar. Bener. Apalagi kalau di Jawa di Surabaya, Jawa di kampung saya itu masjid itu tiap mau sholat itu ada baca Quran. Biasanya ya surat Al-Qiyat. Maksudnya ada kaset surat Ar-Rahman. Itu ambil curang gitu. Sambil merasakan, walah mis. Tubuh ini rasa enggak kerasan di dunia ini. Enggak ada nikmat. Dulu saya dikasih tahu guru saya, masuk saya gitu. Tapi saya kejar. Saya jalani dikit. Saya yakin guru saya enggak salah itu. Malam tahajud ibadah sholat ini. Padahal saya paginya kerja saya itu kerja sejak kecil. Saya usia SD SMP aja oleh ibu saya disuruh nyari remis, nyari kerang darat, kerang air tawar. Pulang dari sekolah, setelah kamu belajar, udah kamu jalan untuk makan sore, untuk makan besok. Kamu harus bawa, pokoknya harus dapat. Itu mulai SMP, mulai SD, SMP kelas 1, SD udah mulai kerja. Begitu lulus SD, SMP, kerja di pabrik, udah usaha tamsit itu. Kalau sepatu jinjit, sandal jinjit ada besinya dong. Suruh kerja situ. Kata abang gimana? Bukannya saya itu nggak ada uang untuk ngasih kamu makan, punya sawah, punya apa, rezeki punya, dagang saya. Kamu harus hidup belajar mandiri nanti. Sebab kewajiban saya itu sampai umur 17. Kamu harus bisa nyari makan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau saya sekolah STM, SMP, SMA itu udah kerja. Sudah kerja saya. Dan pokoknya diminta sama Umi, sama Abah, oh mana? Gak boleh main-main, gak boleh. Kasih uang berapa gitu aja. Kenapa ditegasi gitu? Kamu harus mandiri. Disuruh puasa Senin Kemis. Cuma Abah nggak tahu anak-anaknya bahwa saya sejak kecil hati saya udah bertasbih.
Allah. Tidak berpikir. Saya berpikir. Ketika saya tanya belum ketemu guru saya tasawuf, saya ke kiai-kiai, saya itu hari saya kebunyi Allah. Gak dijawab karena apa? Pertama, zaman anak kecil ya, masih STM, masih sekolah SMA, STM kelas 2, kelas 3. Kalau kiai silaturahmi ke sana, tanya saya, nggak ada yang jawab. Mungkin ya dianggap remeh ya. Baru ketika saya ketemu guru-guru saya tanya itu jawabannya ya. Karena abang jenengan itu waktu sejak mudanya sudah bertasbih, ketika hubungan suami istri hatinya bertasbih pada Allah, sehingga janinnya seperti itu. Guru saya itu cerita sama adik saya. Pertama ketemu abah kaget. Nur, kula niki ketemu abang jenengan kaget loh. Dikir solo kesuruh. Padahal orangnya apa itu biasa aja. Dikir siri saya itu kesuruh. Buang tak mah ini. Jadi seperti itu. Abah saya itu masa remaja itu tukang beca. Tapi kuat puasanya kuat. Umi saya juga puasanya kuat. Tahajudnya kuat. Kalau saya datang ada tamu, misalnya ada tamu, ada silat tetangga, kalau ada ngerasani orang, tinggal masuk. Maaf ya saya kepala saya pusing belum tidur. Misalnya gitu. Maaf ya saya belum sholat duha. Enggak mau. Ada orang curhat, enggak apa-apa curhat masalah. Dan udah ngerasani orang. Maaf ya saya anu lagi. Kadang 3 pura-pura kamar mandi, udah gak keluar agak baik. Makanya sampai yang punya orang tua, orang punya orang tua didorong, doain anaknya tahajud. Kadang saya sering ketemu beberapa kali ketemu orang ibu-ibu sudah tua-tua itu masih kedunyan. Supaya anak dorong-dorong supaya rezeki yang banyak, supaya jadi orang kaya. Jadi dorong supaya anaknya ibadah. Makanya sama jadi orang tua. Kalau orang tua sama kayak seperti itu, jangan dimarahi, tapi dituntut. Bu, udah tua ya, kalau biasa duha, kalau malam tahajud, kalau satu salam, anak-anaknya didoain. Nah ini jadi pelajaran bagi istri sampean, perempuan-perempuan itu. Gak ada ceritanya orang-orang soleh itu bukan lahir dari anak soleh. Rata-rata orang-orang soleh itu lahir dari ibu-ibu wanita solehah. Orang solehah itu bukan orang terkenal dari kiai, dari bunyai anaknya kiai. Tidak semuanya. Anaknya kiai-kiai itu banyak malas-malas juga. Karena sudah biasa naik emas sudah begini. Makanya ada seorang ulama, saya pernah dengar ceramah kiai, ulama ngomong gini, saya kaget. Ciri-ciri orang soleh itu, ulama soleh yang soleh, benar soleh. Santrinya itu banyak jadi orang-orang soleh, walaupun banyak jadi orang-orang soleh, walaupun bukan anaknya orang soleh. Bapaknya orang tuanya biasa-biasa, tapi yang ngaji bukan anaknya kiai, bukan. Kalau anak kiai jadi kiai kaget. Tapi kalau anak orang biasa jadi orang soleh, jadi orang ibadah, jadi orang alim, wah itu hebat, berarti kiai bener itu. Jadi diantaranya ciri-cirinya seorang ulama besar itu gitu. Santrinya itu lahir jadi orang-orang alim, jadi seorang kiai, jadi orang ustaz, jadi orang yang soleh, ilmu yang manfaat. Tapi bapaknya ibunya orang biasa, berarti pendidikannya benar. Orangnya berarti ngejarnya itu ikhlas. Ngajarnya itu ikhlas. Sebab ilmu itu ya, kalau disampaikan dengan orang yang ikhlas, masuk ke dalam hatinya. Kata guru saya, ilmu itu masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya ini terterangi dengan cahayanya ilmu tadi itu, yang akan menerangi akalnya, pikirannya. Makanya
perintahnya Allah, wajib dan sunnah kan mudah dijalani. Karena masuk ke dalam hati. Ibarat masuk ke dalam mesinnya. Mesin api ya apa? Dileboni uyah, lek. Dileboni kerikil, rusak. Orang-orang soal gitu, di antara ciri-ciri. Mina itu istri saya keramat. Bapaknya punya Mina. Jadi seperti itulah. Senang kali Joko itu maling. Tetapi yang ngajar itu wali. Jadi wali dia. Beliau. Yang ngajar wali. Ada istilah guru kencing berdiri, santri kencing. Makanya santri-santri baca saya muliakan. Saya sampaikan di mana? Kalau jenengan mau nitipkan anak di pesantren, istiqoroh. Jangan asal ditaruh pesantren. Kapan terjadi mana itu? Yang santri di Proposal. Di Jombang juga pernah tuh. Ada santri saya itu orang kampung. Anaknya perempuan ngaji di pondok di Jombang. Saya ingatkan, bos, sampean kalau mondok anak-anak apa Quran, sampai istiqorohi. Atau sampean kalau ngomong apa Quran, memang saya nggak apa Quran, istri saya nggak, cuma ada ustadzah orangnya baik ngajar di pondok. Taruh di situ aja menurut saya. Anak nggak mau gini-gini, nyari model. Untung nggak katut tanah sampean. Jombang ada kasus batu, ada juga kasus seperti itu. Makanya ini zaman akhir. Kalau sampean mau mondokkan anaknya, sampean istiqoroh. Istiqoroh itu jawabannya Gusti Allah. Tanya Gusti Allah. Walaupun nggak modern, walaupun nggak pondoknya besar, walaupun nggak kiainya terkenal, nggak harus saya terkenal. Orang ulamanya ulama pilihannya Gusti Allah. Siapa itu? Mukhlishin lahuddin, orang ikhlas. Orang ikhlas itu pasti baik. Sekarang enggak. Karena iblis nggak bisa nggodok. Walaupun pesantren nggak banyak, orang ikhlas. Jadi seperti itu. Orang ikhlas itu pasti baik. Jangan lihat modern, jangan lihat. Jadi ciri-cirinya seorang ulama bener itu santrinya menjadi orang soleh, jadi wali-wali, banyak jadi wali. Jangan lupa anaknya mondok di sana banyak masuk pegawai negeri, baca banyak masuk perguruan negeri. Jangan jadi acuan. Hidup ini faktor yang paling kita utama, selamat. Dan Allah telah mengajarkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia itu enggak jadi raja, enggak jadi pemimpin ya. Jadi apapun, tetap apapun posisinya, apapun jabatannya, tidak menggeser dan tergeser hatinya untuk jasad akhir dan batinnya mentaati Allah dan Rasulnya. Itu benernya hasanah. Jadi hasanah itu bukan berarti oleh orang kaya atau miskin. Sahabat itu banyak miskin. Makanya di dalam kitab Taurat, Injil, di antara ciri-ciri Nabi itu pengikutnya banyak orang miskin. Ada. Itu yang ngomong siapa? Hercules. Ciri-ciri. Saya santri macam-macam, orang kaya, orang miskin, sama saya perlakukan sama. Orang miskin dekat dengan saya juga banyak, orang kaya juga dekat juga ada. Kenapa? Dekat dengan guru itu bukan berarti
dia itu hebat karena kaya atau enggak. Karena memang hatinya nyambung. Hatinya nyambung. Jadi kalau sampai nggak dijalani ya bang bisa nyambung kan. Sampai nggak bisa nyambung dengan saya dengan harta benda nggak bisa. Kalau nyambung dengan saya ini hanya musim nyambung dulu. Musim itu nyambung dengan saya itu bukan karena hartanya. Tasawufnya dijalani itu repot. Tapi musim itu nyari saya 20 tahun itu. Dokter ikutnya sama saya 20 tahun. Masih Habib Putih ya, 20 tahun dari saya. Bisa paling terus. Acara di rumah saya, Habib kan datang buahnya, saya nggak kenal. Iya, kenapa ya Mustafa? Habib Mahir belum ketemu. Tahu foto saya, beliau udah ngomong di panggung. Ini guru besar saya, padahal belum ketemu orangnya saya. Fotonya aja. Habib Mahir yang kemarin ceramah, yang yang kenal ya ini enggak kenal, cuma ingin aja datang, ingin apa tuh ke santri-santri yang lain. Saya mau datang ke acara Gus Nur. Saya nggak kenal orangnya. Ya monggo tak sanggup nih kabeh kamar nyangon dia habis 30 juta saya. Aduh, nggak kenal saya. Maksudnya nggak tahu lah. Tapi saya hargai tamu, tak kasih uang. Mana habis 30 juta untuk sanggup dia habis kiai aja. Ya, dikira memang tahu, nggak tahu saya nggak kenal. Beberapa orang kenal aja. Orang-orang sendiri mau datang. Saya hanya minta, ya Allah Gusti, saya ingin permohonan saya apa? Ya Allah Gusti izinkan Rasulullah SAW hadir di masjid saya. Yang lain mau datang nggak ngurus saya. Saya minta itu aja. Saya minta pada Allah supaya Rasulullah SAW dia. Sudah, tidak tenang. Ada jin tak tanya, enggak, sama datang. Dunia jin sekarang semuanya. Bener nggak tahu, pokoknya jin tak tanya, jin tak tahu, jatuhnya tahu kawan. Karena apa Rasulullah SAW? Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.